Jakarta, Semarang, Cirebon, sampai rumah tetap pegang sapu. Dan sapunya sapu sing elek lho, mun kotak-kotak gitu loh, tiangnya itu udah mulai goyang gitu ya. Kotak-kotak itu dan saya sebel banget gitu, menurut saya sangat mengganggu. Nah, satu, kedua, masalah tisu. Menurut saya orang yang praktis, tisu itu untuk melap tangan atau melap wajah. Betul sis? Betul ya. Tapi buat suami saya pokoknya dilapi. Dari ke warung, ke restoran, kemana selalu dia yang pertama, mbak tisunya mbak. Dan itu dia lap semua. Itu ngeriseni menurut saya. Karena begitu selesai makan saya butuh tisu, sudah habis tisunya. Gitu kan? Saya nggak seneng gitu. Saya bilang ini sangat gangguan. Saya selalu kayak OCD, narsistik atau apa gitu ya. Nah, sampai suatu hari ketika dia pergi lama dari rumah, begitu. Nah, ketika pergi, ya mungkin ditayangkan. Sebentar video sebentar deh. Nah ini, ya saya melihat sapu di rumah tergantung dengan rapi di dinding dan tisu utuh, gitu ya. Nah, anak-anak saya begini, ini ya anak saya, ngece saya, ketawa. Terus mereka bilang, wah bagus ya mah, tumben-tumbenan sapunya gantung. Kalau ada papa, pasti tidak mungkin ada sapu gantung. Anak mamanya kesetok gitu ya, tidak pernah nyapu gitu. Saya memandang sapu itu dan saya berbesmili. Wah, ini baru pergi ke luar negeri, baru pergi ke luar kota, keluar negeri paling jauh gitu. Tapi melihat sapu dan itu keanehan suami saya geli, saya terharu, geli gitu ya. Dan itu menjadi sangat kenangan. Betul apa betul? Nah, kalau pada hari ini Anda ada yang seperti saya punya gangguan, jangan sedikit-sedikit galau. Tidak masalah punya gangguan itu. Tidak usah ke psikolog, mahal harganya, ya. Asalkan itu, betul. Oh, tepuk tangan dulu untuk para psikolog yang mahal. Ya. Saya psikolog tapi ngomong gitu. Kalau kita punya gangguan, asal itu tidak menurunkan kualitas kehidupan. Saya kemudian mikir, suami saya suka tisu, suka nyapu, cincai lah. Yang penting dia punya bawa uang. Papahnya pulang bawa uang banyak gitu ya, lagunya gitu ya. Nah, jadinya seperti itu gitu. Asal dia kualitas hidupnya tidak menurun, tidak menurunkan kualitas hidup saya dengan anak-anak dan aktivitas tetap berjalan terus, maka suatu hari percaya sama saya, semua keanehan kita akan menjadi kenangan yang lucu, betul ya? Nah, jadi kalau kita galau sidik-sidik skornya tinggi, cincai lah, apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting kualitas hidup saya tidak turun, dan yang paling utama adalah tidak menyalahi hati kita, pandangan kita, gitu ya. Masalah tisu kan tidak menyalahi surga ya Romo ya, tidak sampai menyalahi surga, gitu. Tuhan tidak sampai turun ini masalah tisu gitu. Tidak apa-apa lah. Tapi kalau itu sampai membuat batu sandungan buat orang lain, kita perlu pikirkan. Salah satunya dalam batu sandungan adalah seperti hari ini kalau saya pakai tato naga, gitu misalnya ya toh, tato apa lagi gitu. Itu menyalahi iman saya apa tidak? Tidak. Tidak ada kata-kata di dalam Alkitab, dalam kitab yang lain, jangan pakai tato, enggak. Cuma kalau saya pakai tato, naga tok isinya, Anda kan bilang, dosen psikologi ya? Ben, jangan ketawa, ngece ya. Iya, enggak ya. Jadi begitu, jadi ini bukan dari Unika kayaknya ya. Maka berani menertawakan saya, kalau mahasiswanya tidak berani. Ya kan? Jadi kalau ibu tua, dosen psikologi, pakai naga, tidak apa-apa sih, tidak ada kaitannya dengan hati nurani. Tapi orang akan bilang apa gitu? Wah, dosen ini ngono pokoknya mahasiswane gitu. Seperti apa gitu ya? Kalau itu terjadi, maka itu perlu kita pikirkan. Tapi kalau itu tidak masalah, galau sitik, narsis sitik, ora masalah, ora apa-apa ya. Yang penting kita akan jalan lurus, akan tunjukkan suatu saat akan jadi kenangan. Saya paling senang ngomong di mana-mana dengan bunga pun. Waktu dulu zaman kecil saya ajak presentasi mereka. Itu aneh, tapi hari ini kalau saya mengingat itu jadi kenangan, ya. Tenang saja, mari kita lanjutkan. Baik. Kemudian yang penting adalah kita beda, kita unik. Kalau tidak unik, kita tidak ada di Unika. Tapi jangan pernah merasa bahwa saya harus diperlakukan beda. Kalau kamu tidak unik, tidak Unika gitu kan? Bisnya, tulisan bisnya. Ini saya tulis di buku yang Anda baca, itu namanya Craig Sopo lah, CBL aja namanya dah ya, singkatannya ya. CBL ini seorang yang cerebral palsy, jadi kayak stroke tapi kok kecil gitu ya, anak kecil, jadi punya cacat gitu. Sampai usia berapa itu SMP, dia tidak bisa mengancingkan celananya gitu. Jadi dia anak yang sangat spesial dan padahal dia kepengen jadi olahragawan. Jelas itu tidak mungkin gitu. Nah, teman-temannya mengejek,
wah kamu cacat ya, ini itu, dia pakai kursi roda dan sebagainya. Tapi dia mengatakan begini dalam hatinya, saya beda, tapi saya tidak mau diperlakukan harus selalu berbeda. Jadi dikatakan, saya istimewa tapi saya tidak mau diperlakukan selalu beda. Jadi kalau teman-temannya sepak bola, dia ya ikut. Jangan terus, wah saya kan beda, saya kan tidak mau gitu ya, karena saya kan cacat. Jangan terlalu mengasihani diri, jadi resep yang berikutnya. Sehingga ketika dia besar, setelah lulus SMA dia baru bisa mengancingkan celananya, no problem. Tapi dia selalu merasa harus sama dengan orang lain, tidak mau diperlakukan istimewa. Sehingga dia bukan jadi olahragawan, tapi komentator olahraga, gitu ya. Bagi Anda di sini yang mahasiswa psikologi, keguruan mungkin, dan yang lain-lain, jangan selalu merasa bahwa kita berbeda gitu. Kita sama. Kalau memang saya cacat, saya tidak bisa ngomong, suatu saat saya akan punya buku yang bestseller, gitu tujuannya. Seperti itu ya, baik. Lalu berikutnya adalah kalau kita punya masalah, tenang, kalem saja tadi saya bilang dan lakukan tugas kita. Tadi saya bilang tidak perlu sidik-sidik ke psikolog gitu, tidak perlu repot gitu, karena ini deteksi dini. Ya, deteksi dini, jadi pertolongannya harus dini, tidak harus selalu ke psikolog. Kalau kita punya masalah, tidak perlu menyelesaikan satu-satu saudara-saudara, karena keajaiban tongkat peri masih berlangsung sampai saat ini, cuing hilang kabeh gitu. Kalau kita fokus ke depan, kita buktikan Firdaus. Tatap tengahnya, kita fokus ke titik hitam yang di tengah, dan sampaikan ke saya, slide-nya apa jadinya. Pokoknya kalau belum nemu, tidak pulang hari ini seminarnya.